Karena sekarang semuanya udah berbau teknologi dan digital, termasuk dengan uang, jadi sekarang perusahaan-perusahaan investasi pun Halo teman-teman Business Hack, perkenalkan nama saya Deborah Aprianita, saya seorang perencana keuangan. Kali ini kita akan bahas tentang untung atau buntung sih kita pakai uang digital. Sekarang ini lagi tren banget ya, banyak banget keluar yang namanya uang digital. Apa sih uang digital itu? Jadi uang digital itu adalah uang yang sekarang secara elektronik itu kita bisa gunakan untuk pembelian atau juga untuk bayar-bayar di e-commerce. Kayak misal kita pakai OVO, GoPay, pakai link aja. Terus sekarang banyak banget ada Dana kayak gitu, banyak banget ya uang-uang digital. Selain itu juga ada yang bentuknya fisik tuh, kayak punyanya BCA Flash. Kalau punyanya Mandiri itu ada e-money. Kalau punyanya BRI itu ada yang namanya Brisi. Jadi sekarang ini kita udah beralih ya, yang mulai dari uang fisik itu udah beralih ke arah digital kayak gitu. Kenapa? Karena ini mempermudah kita untuk bertransaksi dan kita nggak kena resiko kalau uang kita itu entah itu hilang atau kecurian, karena semuanya udah dalam bentuk digital. Lalu yang jadi masalah sekarang, kenapa sih tadi ya masalah untung atau buntung kalau kita pakai digital, itu kembali lagi sama pengelolaan keuangan kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa sih penting banget kita mengelola keuangan di era digital sekarang ini, yaitu tadi karena kita kadang masih kayak impulsif buying, kita tuh membeli sesuatu itu karena emosi bukan karena kebutuhan, dan itu terjadi karena memang sekarang ini kebanyakan orang-orang uang pakai uang digital, pakai e-money, e-cash kayak gitu kan. Jadinya teman-teman nggak bisa ngelola keuangan dengan baik. Nah, ada satu cerita ini dulu ngomongin, padahal kalau zaman dulu tuh orang ya bergaji UMR aja bisa nyekolahin anaknya. Jadi orang zaman dulu tuh nyekolahin anaknya nggak perlu gaji gede, tapi kenapa sekarang udah dua-duanya kerja tapi kok tetap aja kurang kayak gitu? Pernah nggak sih teman-teman bayangin orang zaman dahulu itu dia belum ada mall sebanyak sekarang ini. Selain itu dulu belum ada yang namanya kayak Traveloka, belum ada yang Tokopedia, Shopee, Lazada. Dulu belum ada aplikasi-aplikasi yang membantu seseorang itu buat dapetin sesuatu lebih mudah. Kayak sekarang nih kita dipermudah dengan adanya internet banking, kita juga ada transfer secara online kayak gitu. Itu dulu nggak ada kayak gitu. Kenapa zaman dulu lebih hemat dan lebih bisa ngatur keuangan dengan baik? Karena ya fasilitas-fasilitas itu baru ada zaman sekarang, dan kita anak-anak muda kalau nggak bisa ngelola itu juga bikin keuangan kita itu sebenarnya lebih boros ya daripada yang kita zaman dulu. Maksudnya kalau kita hidup di era zaman dulu mungkin kita bisa lebih berhemat, tapi kalau kita ada di zaman sekarang yang apa-apa lebih gampang, itu tuh bikin kita buntung. Kebanyakan sih yang terjadi di lapangan lebih banyak yang buntung, karena yaitu tadi banyak orang-orang yang nggak bisa ngendaliin emosinya. Teman-teman tahu nggak sih berapa besarnya perkembangan kita pemakaian uang secara digital ini? Dari data BI dari 2018 sendiri ke 2019 itu masih di pertengahan, itu udah naik sampai 200%, sekitar 208%. Jadi udah banyak banget ya teman-teman menggunakan uang digital, yaitu tadi yang pakai OVO, link aja, e-money, Brisi, Flash, itu udah benar-benar udah mengarah kita tuh akan kedepannya bakalan uang cash tuh nggak ada, jadi semuanya ke arah digital. Jadi kita akan belajar gimana sih cara pengelolaannya, karena memang terjadi banyak kasus. Saya cerita dulu banyak kan kasus anak-anak muda kayak dia tuh pakai GoPay, dia pakai GoPay karena nggak sadar dia tuh top up-nya itu sesuai kebutuhan dia pas lagi pengen pakai. Padahal kita tahu ya kalau dia transfer dari bank ke aplikasi-aplikasi digital money ini, itu tuh ada biayanya 1.000. Bayangkan kalau semisal kita dalam seminggu itu kita 5 kali transaksi. Kalau 5 transaksi dikali 4 berarti kan udah 1.000, 5.000 dikali 4 itu kan udah sekitar 20 ribuan sendiri kayak gitu. Itu baru biaya transaksinya aja kayak gitu kan. Terus teman-teman kalau pakai
sekali top up dan itu kan otomatis kalau kita nggak ngitung itu tuh tahu-tahu banyak. Ada temen di Jakarta ini ya, tapi Jakarta memang kehidupannya dia memang cukup konsumtif. Dia itu nggak sadar top up terus untuk dia transport, untuk dia beli makanan, untuk dia kirim barang. Itu tuh sebulan kalau di total pakai GoPay itu bisa sampai 5-6 juta. Karena apa? Karena dia nggak berhitung, dia asal top up aja. Dia asal top up, dia nggak budgeting, dia itu belanja makanan kayak gitu kan biasanya kasih diskon nih. Kadang nih yang menjadi masalah tuh masalah diskon ya. Orang tuh selalu berburu yang namanya diskon makan kayak gitu. Padahal kalau kita pergi keluar itu untuk makan itu lebih hemat daripada kita berburu diskon di aplikasi ya, di aplikasi. Jadi sebenarnya aplikasi ini ada digital money ini memang mempermudahkan kita, tapi kalau kita nggak bijak dalam gunain itu juga malah bikin kita buntung. Jadi teman-teman selain tadi belanja di GoPay buat makan, buat transportasi, teman-teman juga kadang kan sekarang banyak tuh ya e-commerce ya, seperti belanja online buat teman-teman yang cewek nih, biasanya itu kan dia akan download kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, terus masih banyak yang lainnya. Nah itu kalau teman-teman memang nggak lagi butuh barangnya, itu jangan teman-teman download. Karena apa? Ya itu kadang kan yang namanya cewek kalau lagi senggang itu kan sukanya kayak window shopping ya. Biasanya kita ke mall itu kita kayak jalan-jalan, window shopping tuh kita jalan-jalan lihat-lihat aja kayak gitu. Tapi kalau ada yang lucu, ada yang bagus, biasanya cewek itu bakalan beli tanpa dia berpikir butuh atau enggak. Jadi sama kayak di e-commerce kayak gini. Jadi teman-teman juga biasanya kalau waktu senggang dia buka-buka aplikasi kayak Shopee, kayak nanti Lazada, itu juga walaupun lihat-lihat kalau ada yang bagus dan kita punya uang seperti kayak di bank, maksudnya di ATM kita ada uangnya, itu otomatis kita juga bakalan akan terpengaruh emosinya buat beli. Jadi semisal teman-teman nggak lagi butuh-butuh banget, boleh aplikasinya itu di-uninstall dulu. Jadi nanti kalau mau beli sesuatu itu teman-teman bisa install lagi ya gitu. Tapi kalau enggak di-uninstall, itu jadi salah satu cara buat kita nggak boros kayak gitu. Nah, kenapa ini penting ya? Ya karena memang kejadian kita lebih boros sih sebenarnya dalam hal pengeluaran uang, karena kita nggak budget di awal, karena nggak semua orang ngelakuin perencanaan keuangan tadi ya. Semisal nanti ke depannya teman-teman udah mulai budgeting, teman-teman bisa lakuin yang namanya anggaran buat semisal di OVO atau mungkin di GoPay atau mungkin di link aja, itu bisa dilakukan anggaran. Jadi nanti teman-teman udah tahu pencatatannya butuhnya berapa, entah itu transportasi, entah itu buat makan, entah itu buat belanja baju untuk sebulan itu berapa, itu nanti bisa di budgeting. Jadi teman-teman harus hati-hati banget kalau menggunakan data pengguna. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk pengelolaan untuk di era digital ini. Buat e-money jangan sampai kita boros. Jadi kita harus benar-benar bisa lebih baik lagi, walaupun di era digital ini maksudnya bagus sih agar pemerintah juga nggak ngeluarin lagi uang cash ya, maksudnya nggak ada lagi uang tunai kayak gitu kan. Jadi lebih aman dan kita juga nggak akan ketipu sama yang namanya uang palsu. Kita juga nggak bakalan kecurian uang, karena memang kalau pakai di handphone, semisal di handphone kan pasti ada kalau di headphone kan berarti otomatis ada password ya, kita masing-masing punya password, itu lebih aman. Jadi nggak sembarangan orang bisa buka, walaupun ada uang digitalnya itu juga nggak bakalan bisa dipakai kalau password kita aman, kayak gitu sih. Selain itu kita juga ada di era digital ini tentang masalah investasi, itu banyak banget. Sekarang banyak yang namanya investasi bodong itu di aplikasi online. Karena sekarang semuanya udah berbau teknologi dan digital, termasuk dengan uang. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan investasi pun membuka juga peluang-peluang kita berinvestasi di produk-produk keuangan itu digital juga. Jadi itu lebih memudahkan kita. Nah, itu tadi apakah di era digital ini kita untung atau buntung, itu juga tergantung sama kita ya dalam menangkap peluang kayak gini ya. Walaupun kadang kelihatannya gampang membuat kita lebih mudah, tapi belum tentu kita tuh untung. Bisa jadi kita malah buntung, kayak tadi ya masalah e-money digital tadi juga kita akhirnya jadi boros, bukan malah untung tapi malah buntung. Dan sekarang juga masalah investasi. Nah, di investasi itu apa aja sih? Nah, ini saya saranin ya buat teman-teman, ada
sekarang ini banyak orang pengen ngumpulin dana secara online kayak gitu. Ada namanya undang-undang ya, tentang keuangan. Kalau teman-teman googling itu ada undang-undang nomor 44 tentang pengumpulan dana. Yang bisa mengumpulkan dana itu adalah lembaga keuangan dan itu ada di bawah OJK. Jadi kalau teman-teman semisal ada ditarik sama temennya, oh ayo ngumpulin duit yuk kayak buat investasi ini. Jadi teman-teman jangan langsung percaya. Teman-teman bisa cek dulu itu tuh investasi apa. Yang kedua teman-teman bisa masuk ke webnya OJK, itu teman-teman cek apakah udah terdaftar. Terus teman-teman juga harus tahu kalau investasi dalam jangka waktu pendek itu nggak bisa menghasilkan untung yang besar. Secara logika aja deh, kalau kita nggak bisnis, maksudnya kalau bisnis wajar ya kalau misal buka tempat makan tiba-tiba rame kita dapat uang banyak. Tapi kalau dalam hal investasi tiba-tiba kita ngumpulin duit rame-rame tiba-tiba dapat bunga yang gede itu juga belum tentu, karena nggak semua produk keuangan itu bisa menghasilkan dana yang tinggi kayak gitu, kecuali itu tadi uangnya mungkin ditanamkan di sesuatu tempat, tapi kan resikonya tinggi. Kalau bisnisnya jalan, kalau tadi uangnya ditanamkan di bisnis yang masih nggak stabil, otomatis kita malah buntung. Dan itu memang sekarang dibikin secara digital, itu semuanya udah mengarah ke digital. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam hal investasi online. Jadi bukannya untung tapi kita malah buntung. Nah, saya akan berbagi atau sharing tentang investasi apa aja sih yang benar-benar di era digital ini bisa bikin kita untung atau buntung. Karena kebanyakan kayak sekarang teman-teman karena ada digital ini, teman-teman kenal ya yang kayak Bitcoin, terus habis itu ada Forex kayak gitu. Kok ada yang dapat untung gede kayak gitu, tapi kok ada juga ya dia malah bangkrut. Nah itu teman-teman harus cek juga ya, jadi jangan asal ikut-ikutan. Karena kalau kayak Bitcoin sendiri dia nggak ada di bawahnya OJK. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau Bitcoin itu kan memang cryptocurrency, jadi kita secara dunia kayak gitu kan kita nggak pernah tahu itu uangnya muter kemana kayak gitu. Jadi teman-teman harus cek. Kalau kayak Forex, kalau teman-teman belajar nggak masalah, cuman kalau teman-teman hanya ikut-ikutan nitipin duit ke teman, jangan sampai. Karena memang saya pernah bahas ya di masalah investasi di Forex itu, kalau dia hanya ikut-ikutan nggak belajar, dia kecewa, uangnya hilang. Ada yang hilang 200 juta, ada yang hilang sampai 800 juta, bahkan ada salah satu pemilik perusahaan gede udah PT itu tuh hampir kehilangan hampir kehilangan sebesar 60 miliar. Nah itu benar-benar kita tuh jangan sampai kejadian itu, sampai gantung diri loh yang punya yang kehilangan uang 60 miliar, dia tuh sampai gantung diri padahal dia punya bisnis. Tapi ya itu tadi, nggak semua orang punya jiwa pengambil resiko yang tinggi. Teman-teman harus pastikan ke depannya dalam era digitalisasi ini kita lebih bijak lagi, kita lebih banyak belajar lagi, dan kita juga lebih banyak pahami produk-produknya. Jangan sampai cuma ikut-ikutan. Nah, di sini saya akan berbagi tentang produk-produk investasi yang ada di naungan atau ada di bawahnya OJK kayak gitu. Jadi nggak semuanya investasi itu ada di bawah OJK ya, karena ada yang dia udah berjalan lama ternyata dia nggak didaftarin di OJK. Kenapa sih penting banget didaftarin di OJK? Karena masalah keamanan ya. Nanti kalau teman-teman uangnya hilang, teman-teman mungkin masih bisa dapat pengembalian atau mungkin masih bisa memperkarakan masalah duit teman-teman hilang. Tapi kalau enggak, teman-teman ya udah nggak ada nggak ada legalitasnya, nggak ada payung hukumnya, ya teman-teman bakalan nggak bisa menuntut. Karena ya itu tadi, kalau orang yang nggak jelas, usahanya bisnisnya nggak jelas, investasinya nggak jelas, kita tuh nggak bisa nuntut apa-apa karena secara legalitas dia itu nggak aman kayak gitu. Nah ini beberapa contoh yang investasi secara digital itu dimasukkan tuh, ada investasi reksadana yang tadinya kita harus ke bank, kita harus ke perusahaan sekuritas, sekarang teman-teman bisa daftar melalui online, bisa unduh aplikasi secara online. Itu ada yang pertama, ada reksadana. Yang kedua ada emas. Nah ini emas menarik ya teman-teman. Emas ini udah bisa dibeli tanpa harus membeli dalam bentuk gram. Cuma kita bisa lebih rendah lagi belinya, nabungnya. Ada kayak di Pegadaian nih secara digital dia bisa
mulai dari 5.000, 6.000 itu udah mulai berinvestasi, jadi nggak harus 1 gram. Jadi kalau yang masih teman-teman keuangannya masih mepet tapi pengen berinvestasi atau memiliki dana darurat, ini bisa jadi salah satu alternatif. Lalu yang ketiga ada saham. Saham memang dari dulu udah online ya, cuman sekarang lebih gampang lagi, teman-teman bisa daftar online sendiri. Lalu yang keempat ada investasi pembiayaan. Nah ini juga menarik ya, pembiayaan ini yang lagi tren-trennya itu adalah peer-to-peer lending kayak gitu. Jadi teman-teman bisa berinvestasi, memberikan dana kepada orang-orang yang punya, teman-teman yang punya usaha kayak gitu. Nah saya akan jelasin tentang reksadana dulu nih. Nah reksadana dulu ini kita kan investasi pembiayaan. Menarik nih, sekarang ada yang namanya investasi pembiayaan untuk ngasih modal buat orang-orang yang butuh dana. Ada yang namanya buat teman-teman pengusaha, itu ada yang namanya peer-to-peer lending, itu ada Coinworks, ada Investri, dan juga ada yang namanya Modalku. Jadi teman-teman, itu tadi beberapa aplikasi yang aman di bawah naungan OJK yang bisa teman-teman pakai buat berinvestasi. Jadi jangan asal berinvestasi di investasi online ya, karena memang nggak semuanya ada di bawah naungan OJK. Jadi harus jelas, benar-benar teman-teman harus ngecek dulu kayak gitu, apakah itu bermanfaat buat teman-teman ke depannya, itu masih ada atau enggak. Takutnya nanti tiba-tiba aplikasinya hilang, ditutup karena nggak didaftarin di OJK kayak gitu. Jadinya teman-teman harus aman juga, itu penting banget dalam berinvestasi online. Jangan sampai teman-teman malah buntung, padahal teman-teman pengennya untung, tapi karena teman-teman nggak belajar dulu, nggak tahu dulu, itu biasanya malah buntung kayak gitu. Uang digital, tadi kan kita untung atau buntung ya kalau masalah memakai uang secara digital. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman bisa cek dulu pengeluaran teman-teman yang sekarang di digital itu uangnya berapa buat belanja, kayak di OVO, GoPay, itu teman-teman kan udah ada transaksi sebelumnya ya, itu teman-teman lakukan pencatatan lebih dulu. Jadi teman-teman akan tahu besok tuh butuhnya berapa ya kayak gitu. Semisal setiap bulan pakai Shopee atau Lazada buat beli baju, teman-teman juga bisa budgetin nih buat beli baju kayak gitu kan. Jadi teman-teman nggak top up setiap kali. Sekian sharing dari saya, semoga ini membantu teman-teman untuk berinvestasi dan juga menggunakan e-money atau e-digital lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, dah.